Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya kakak Soleh Solehah kelas 7 Muhammad? Semoga selalu sehat walafiat dan dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar pembelajaran seni budaya bersama Punisa, bab 1, menggambar flora, fauna, dan alam benda. Untuk itu, sebelum pembelajaran, simaklah video berikut ini dengan seksama. Kompetensi dasar yang akan dicapai pada pembelajaran hari ini ada pengetahuan dan keterampilan. Assalamualaikum. Sebelum belajar, mari kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah, dan berdoa terlebih dahulu, agar apa yang kita pelajari hari ini barokah dan bermanfaat. Amin. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan konsep menggambar flora, fauna, dan alam benda, menjelaskan teknik menggambar, kemudian menggambar menggunakan salah satu teknik menggambar. Kita akan masuk materi inti, yaitu tentang bab menggambar flora, fauna, dan alam benda. Dalam bab ini terbagi menjadi sub-bagian ada dua. Yang pertama yaitu konsep menggambar fauna dan alam benda. Yang kedua, teknik menggambar. Berikut ini penjelasan tentang konsep menggambar flora, fauna, dan alam benda terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, silindris. Yang kedua, kubistis. Yang ketiga, bebas. Apa itu silindris? Yaitu menggambar bentuk benda, bentuknya dasarnya adalah silindris. Biasanya umumnya yang berbentuk silindris itu keramik, gerabah. Contohnya cangkir, kendi, dan lain-lain. Yang kedua, kubistis. Benda yang berbentuk dasarnya kubus, umumnya perabotan rumah tangga, seperti kursi, meja, lemari, rak sepatu, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu konsep menggambar bebas. Apa itu konsep menggambar bebas? Yaitu menggambar benda yang bentuknya tidak teratur atau tidak termasuk dari silindris dan kubistis. Contohnya menggambar patung, ukiran, relief, tumbuhan, binatang. Kita masuk subbagian yang kedua, yaitu teknik menggambar. Di sini yang pertama ada teknik arsir. Apa itu teknik arsir? Teknik menggambar yang menggunakan unsur garis yang sejajar atau dipersilakan dalam rangka membentuk objek gambar. Di sini ada contohnya. Yang pertama ini arsir horizontal, kemudian ada arsir diagonal, ada arsir vertikal, ada arsir silang horizontal vertikal, ada juga arsir silang diagonal, ada juga arsir spiral. Di sini ada dua contoh gambar teknik arsir. Yang pertama, teknik arsir silang diagonal. Gambarnya konsepnya silindris. Kemudian ada arsir diagonal lagi, gambarnya juga berpola silindris. Kemudian teknik yang kedua yaitu teknik Dussel. Apa itu teknik Dussel? Yaitu menggunakan goresan pensil gambar dengan posisi miring atau rebah. Jadi ketika menggambar,
pensilnya letaknya atau posisinya itu miring. Beda dengan teknik arsir tadi, yaitu berdiri tegak. Di sini ada contoh teknik Dussel. Seperti ini cara menggoreskannya. Kemudian objeknya teknik Dussel digambar dalam bentuk seperti ini. Setelah di teknik Dussel bisa juga digosok sehingga warnanya bisa merata seperti ini. Yang ketiga yaitu teknik pointillis. Apa itu teknik pointillis? Menggambar yang menggunakan unsur titik sebagai pembentuk objek gambar. Alat yang cocok digunakan biasanya pena yang memiliki tinta yang sangat pekat. Jadi sangat mudah untuk membentuk objek benda yang akan kita gambar. Di sini ada contohnya, gambar apel menggunakan teknik pointillis. Kemudian ada juga menggambar seperti ini, guci, menggunakan teknik pointillis atau menggunakan titik-titik yang disusun menjadi satu membentuk objek gambar. Teknik yang keempat yaitu teknik akuarel. Teknik akuarel ini menggambarnya menggunakan bahan cat air atau tinta gambar. Dibagi menjadi dua, ada teknik kering dan teknik basah. Apa perbedaan teknik kering dan teknik basah? Bisa kita lihat pada perbedaan kedua gambar ini. Yang pertama menggunakan teknik akuarel basah. Jadi sebelum kita menggambar menggunakan teknik akuarel, yaitu kertas gambar ini kita basahi terlebih dahulu. Jadi tinta yang kita tuangkan akan meluber. Seperti ini ya, memenuhi gambar. Kemudian yang kedua ini teknik kering. Teknik kering, kertas gambar yang kita gunakan sebelum menggambar itu tidak dibasahi. Jadi gambarnya akan terstruktur rata seperti ini ya. Yang kelima yaitu teknik plakat. Apa itu teknik plakat? Hampir sama dengan pointillis, yaitu menggambar menggunakan bahan cat air, cat akrilik, atau cat minyak. Cat yang digunakan kental, sehingga bersifat menutup. Bisa kita lihat pada contoh gambar di bawah ini. Ada dua, di sini sangat tertutup ya, semua dipenuhi oleh cat, dan catnya terlihat sangat tebal. Di permukaannya sangat terlihat seperti ini. Jadi sangat tajam. Untuk materi yang Bu Nisa sampaikan, insya Allah sudah cukup. Kemudian untuk tugas. Yang pertama, pelajari materi yang sudah disampaikan pada PPT ini. Kemudian yang kedua, buatlah satu gambar bentuk silindris atau kubistis atau bebas. Setelah memilih salah satu gambar, kemudian gambar dengan salah satu teknik yang sudah dipelajari, yaitu teknik arsir atau Dussel atau pointillis atau akuarel atau plakat. Yang keempat, bahan yang digunakan bisa disebutkan di sini ya, kertas ukurannya bebas, boleh menggunakan cat ataupun tinta. Kemudian alat yang digunakan untuk menggambar silahkan juga bebas, bisa menggunakan kuas atau palet atau pena atau pensil, atau dipadukan juga boleh. Untuk pengumpulan tugas, dikumpulkan ke sekolah hari Jumat minggu depan, tanggal 24 Juli 2020, jam 9 sampai jam 11. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan ke Bu Nisa dengan Japri ya. Kemudian untuk penutup, alhamdulillah ya, belajar bersama Bu Nisa sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Minggu depan kita akan belajar materi unsur gambar. Sekian dari Bu Nisa, kurang lebihnya mohon maaf. Ada slogan dari Bu Nisa, siapa yang mau berusaha dan mencoba sampai bisa, insya Allah akan beruntung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.